Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Linda Triwulandari dengan NIM 23401023 dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah studi hadis. Ada 6 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian hadis, ulumul hadis, sejarah perkembangan dan cabang-cabangnya. Kedua, sejarah hadis sebelum dibukukan, masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Yang ketiga, sejarah pembukuan hadis dan perkembangannya sampai sekarang. Yang keempat, pembagian hadis dari segi kuantitasnya, mutawatir dan ahad. Yang kelima, hadis sohih dan hadis hasan. Pengertian, syarat-syaratnya, macam, serta perbedaannya. Yang keenam, hadis do'if, pengertian, macam, serta pembagiannya. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video ini sampai selesai ya. Materi yang pertama yaitu hadis dan ulumul hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadis yang secara etimologi adalah al-jadid, yang berarti yang baru. Hadis juga dapat diartikan dengan al-thariqah, yang berarti jalan atau metode yang ditempuh, dan al-sunnah yang berarti tradisi. Pengertian hadis secara terminologi adalah segala perkataan, perbuatan, tahrir, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis ini dicatat dan disampaikan oleh para sahabatnya dan generasi setelahnya. Beberapa penjelasan dari hadis yaitu ada sanad atau riwayat, yaitu rantai perawi yang menyampaikan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kredibilitas setiap perawi dievaluasi untuk menentukan keandalan hadis. Lalu ada matan atau teks. Isi atau teks dari hadis itu sendiri termasuk pernyataan langsung Nabi Muhammad tentang ajaran, praktik, atau petunjuk. Lalu hadis dapat diklasifikasikan berdasarkan keandalan sanadnya. Misalnya, hadis sohih yang terpercaya, hadis hasan yang baik, hadis do'if yang lemah, atau hadis palsu. Hadis juga digunakan sebagai sumber hukum Islam bersama dengan Al-Quran. Klasifikasi hadis memainkan peran penting dalam menetapkan hukum dan praktik keagamaan dalam Islam. Ilmu yang mempelajari asal-usul, klasifikasi, dan analisis hadis ini mencakup penelitian tentang perawi, metodologi, perjalanan hadis, dan kritik terhadap teks hadis. Poin kedua, ulumul hadis, ialah istilah ilmu hadis dalam tradisi ulama hadis. Ulum al-hadis terdiri dari dua kata, ulum dan al-hadis. Ulum sendiri dalam bahasa Arab berarti bentuk jamak dari ilm, yang artinya ilmu-ilmu, sedangkan al-hadis yang berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan, perbuatan, tahrir, atau sifat. Jadi makna dari ulum al-hadis sendiri yaitu ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penulisan ilmu hadis secara parsial dilakukan khususnya para ulama pada abad ke-3 Hijriah. Ilmu-ilmu yang terpisah disebut dengan ulumul hadis, karena masing-masing membicarakan tentang hadis dan para perawinya. Tetapi di saat berikutnya, ilmu yang terpisah itu mulai digabungkan dan dijadikan satu, yang selanjutnya dipandang sebagai satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Sejarah perkembangannya sendiri, ilmu hadis selalu selaras mengiringi perkembangan hadis sejak masa Rasulullah, meskipun saat itu belum dinyatakan sebagai sebuah ilmu. Di masa Nabi, hadis sama sekali tidak mengalami pertentangan karena saat itu seluruh umat Islam berkiblat kepada sabda Rasulullah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat menjadi lebih berhati-hati dalam meriwayatkan sebuah hadis. Di masa pengkodifikasian Al-Quran, saat masa Abu Bakar dan Utsman, yang dikenal dengan istilah pembatasan periwayatan, di mana tidak ada meriwayatkan sebuah hadis tanpa adanya saksi dan bersumpah bahwa hadis yang diriwayatkan benar-benar dari Rasulullah, dan saat itu belum diperlukan sanad periwayatan, karena saat itu orang-orang masih jujur satu sama lain. Di pertengahan abad kedua sampai ketiga Hijriah, ilmu hadis mulai dikodifikasikan dalam bentuk sederhana dan belum berdiri sendiri, masih bercampur dengan ilmu lain. Misalnya, ilmu hadis bercampur dengan ilmu usul fikih, seperti pada kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Asy-Syafi'i. Misalnya, ilmu hadis yang bercampur dengan ilmu usul fikih, seperti pada kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Asy-Syafi'i. Perkembangan ilmu hadis
mencapai puncak kematangan di abad ke-4 Hijriah, di mana terjadi penggabungan dan penyempurnaan berbagai cabang ilmu pada abad sebelumnya. Cabang-cabang hadis. Dalam proses perkembangan yang terjadi, ilmu hadis menghasilkan berbagai cabang ilmu yang dianggap berdiri sendiri dengan objek bahasan yang khas. Meski demikian, permasalahannya tetap berkaitan dengan sanad dan matan. Di antara cabang ilmu hadis yang sering dibahas dalam berbagai kitab ilmu hadis adalah ilm rijal al-hadis, ilm al-jahr wa al-ta'dil, ilm ilal al-hadis, ilm gharib al-hadis, ilm asbab wurud al-hadis, ilm fan al-mubhamat, ilm talfiq al-hadis, ilm nasikh al-hadis wa mansukh, ilm mustalah al-hadis. Materi yang kedua, sejarah hadis sebelum dibukukan, masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Pada masa kenabian, Nabi Muhammad SAW berada di antara orang buta huruf saat dia menjadi nabi di Mekah. Hanya 17 orang yang tahu mengenai budaya tulis-menulis saat itu. Kemudian beliau mengangkat 40 sahabat sebagai sekretaris untuk mencatat setiap kali wahyu diturunkan. Dan juga menunjuk beberapa sahabat untuk mencatat urusan keuangan dan kenegaraan, yang tahu bagaimana menulis dengan berbagai bahasa. Sangat sedikit orang yang mahir baca tulis pada masa kepemimpinan Nabi. Oleh karenanya, Nabi menekankan agar para sahabat menghafal hadis, memahaminya, memeliharanya, dan menggunakannya untuk amalan sehari-hari, dan berbaginya dengan orang lain. Masa ini dimulai pada tahun 13 sebelum Hijriah atau tahun 610 Masehi, dan berakhir di tahun 11 Hijriah atau tahun 632 Masehi. Nabi juga tidak melakukan penulisan hadis secara resmi seperti Al-Quran. Para sahabat sendiri menerima hadis secara luas, sementara yang lain menerimanya dengan sedikit. Ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti usia dan juga tempat tinggal. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat tidak mengalami kesulitan mencari hadis, karena ingatan kebersamaan mereka bersama beliau masih hidup. Namun, karena mereka khawatir akan kedustaan terhadap Rasulullah, para sahabat sangat berhati-hati dalam menerima hadis dari sahabat sendiri. Sebagaimana diketahui, beberapa riwayat menunjukkan perbedaan antara melarang menulis hadis dan membolehkannya. Karena adanya perbedaan pendapat tentang cara penulisan hadis, beberapa sahabat telah menulis beberapa kumpulan hadis secara pribadi. Lalu pada masa sahabat Nabi, sebagai upaya untuk menjaga kebenaran hadis, para sahabat Nabi banyak menghafal dan menjaga keaslian daripada menulisnya. Ini karena Rasulullah tidak memberikan perintah untuk menulis hadis, bahkan melarang menulisnya di masa awal Islam. Sebagai sahabat Nabi menulis hadis ketika dia masih hidup, dan yang lain menulis ketika Nabi sudah wafat. Di masa itu, para sahabat juga selalu menghafal dan mengingat kembali hadis, baik secara individu maupun dalam kelompok, dan saling membantu menghafal satu sama lain. Muhammad Ajaj Al-Khatib mengatakan bahwa para sahabat setidaknya mendapatkan hadis Rasul dari 4 cara, yaitu yang pertama, majelis Rasul, yaitu majelis ilmu. Kedua, kejadian yang dialami oleh Rasul, dan beliau menjelaskan hukum dari kejadian tersebut. Ketiga, kejadian yang dialami oleh para sahabat, dan mereka menanyakan hukumnya kepada Rasul. Yang keempat, terakhir, perbuatan yang dilakukan oleh Rasul yang disaksikan oleh para sahabat. Pada masa tabi'in sendiri, masa ini ialah periode penting dalam sejarah Islam yang mengikuti masa sahabat Nabi. Ini adalah generasi kedua umat Islam setelah generasi sahabat. Periode ini juga merupakan saat krusial dalam pengumpulan, penulisan, dan transmisi hadis. Para tabi'in sangat berhati-hati saat mencatat hadis, seperti para sahabat mereka. Namun beban yang mereka hadapi tidak sebesar dibandingkan dengan yang dialami para sahabat, karena tidak lagi mengkhawatirkan, karena saat itu Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Seiring pesatnya wilayah kekuasaan Islam, para sahabat terus menyebar ke daerah-daerah yang mengakibatkan penyebaran hadis yang lebih luas. Oleh karenanya, periode ini dikenal sebagai periode penyebaran periwayatan hadis. Hadis-hadis yang diterima oleh para tabi'in ini disimpan dalam bentuk catatan atau tulisan. Ada juga yang dihafal dan ada yang sudah digunakan dalam ibadah dan tindakan para tabi'in. Materi ketiga yaitu sejarah pembukuan hadis dan perkembangannya sampai sekarang. Rasulullah menghimbau umatnya untuk senantiasa menyampaikan ilmu, mengarahkan metode penyampaian ilmu, dan berwasiat agar menyebarkan ilmu pengetahuan. Perkembangan hadis sendiri ialah proses evolusi panjang dalam sejarah Islam yang dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan terus berlanjut melalui masa setelahnya.
Yang pertama, masa Nabi hidup tahun 610 sampai 632 Masehi. Periode ini disebut dengan Asru al-Wahyi wa Takwin, ialah masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam terjadi pada masa Rasulullah. Selama hidupnya, banyak hadis telah terbentuk melalui perkataan, perbuatan, dan persetujuannya. Pada masa awal ini, Nabi Muhammad SAW setidaknya memberikan beberapa kebijakan terkait penulisan hadis. Di masa ini, Rasulullah menyampaikan hadis, dan beberapa sahabat membuat catatan pribadi terkait hadis yang disampaikan oleh Nabi. Catatan tersebut dituliskan di kertas, kulit binatang, dan papirus. Kedua, masa Khulafaur Rasyidin tahun 632 sampai 661 Masehi. Periode kedua ini dikenal sebagai masa pembatasan hadis atau kehati-hatian dan pengurangan riwayat. Para sahabat dalam meriwayatkan hadis menggunakan dua cara, yaitu lafzi dan maknawi. Periwayatan dengan lafaz adalah kalimat yang diriwayatkan para sahabat sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sedangkan periwayatan dengan maknawi, yaitu kalimat yang digunakan memiliki perbedaan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, tetapi memiliki kesamaan makna. Lalu ketiga, masa tabi'in, yaitu generasi yang mengikuti para sahabat tahun 660 sampai 750 Masehi. Para tabi'in menerima hadis Nabi dari sahabat dalam berbagai macam bentuk. Ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan, ada juga yang harus dihafal, dan ada yang sudah dalam bentuk ibadah dan amaliyah para sahabat. Lalu para tabi'in menyaksikan dan mengikutinya. Tabi'in memainkan peran penting dalam pengumpulan, penyusunan, dan dokumentasi hadis. 4. Periode klasik tahun 750 sampai 950 Masehi. Periode ini banyak karya tulis hadis mulai bermunculan. Para ulama hadis mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mengomentari koleksi hadis dalam karya mereka. Berbagai koleksi hadis mulai dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu seperti subjek, sanad, dan keandalan. Kelima, periode pasca klasik tahun 950 Masehi hingga sekarang. Para ulama hadis terus memperdalam kajian mereka terhadap hadis. Munculnya ilmu kritik hadis memungkinkan evaluasi yang lebih rinci terhadap perawi dan sanad hadis. Dengan munculnya teknologi baru dan pendekatan ilmiah dalam kajian agama, metode analisis hadis juga mengalami modernisasi. Pendekatan akademis terhadap hadis juga semakin berkembang. Ada beberapa metode yang digunakan dalam proses pembukuan suatu hadis. 1. Metode Masanid al-Masanid ialah bentuk jamak dari sanad, adalah buku yang berisi tentang kumpulan hadis para sahabat secara tersendiri, baik hadis tersebut do'if, sahih, atau hasan. 2. Al-Ma'ajim, bentuk jamak dari mu'jam, buku yang berisi kumpulan hadis yang berurutan berdasarkan nama-nama sahabat atau guru-guru penyusun atau negeri sesuai dengan hijaiyah. 3. Al-Jawami, ialah karya hadis yang disusun dan dibukukan penulisnya terhadap semua pembahasan agama. 4. Pembahasan fikih. Metode penyusunan kitab ini adalah dengan menyebutkan bab-bab fikih secara berurutan dari bab kitab Toharoh, kemudian kitab sholat, ibadah, muamalat, dan seluruh bab yang berkenaan dengan hukum dan fikih. 5. Kitab Sohih. Kitab ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Sohih Ibnu Khuzaimah dan Sohih Ibnu Hibban. Materi yang keempat yaitu pembagian hadis dari segi kuantitasnya, mutawatir dan ahad. Poin pertama, hadis mutawatir. Secara bahasa, mutawatir adalah isim fa'il dari at-tawatur yang berarti berurutan. Mutawatir menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang yang menurut kebiasaan mereka terhindar dari melakukan dusta mulai dari awal hingga akhir sanad. Suatu hadis dapat dianggap mutawatir bila memenuhi persyaratan, yaitu 1. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi harus didasarkan pada tanggapan atau kemampuan panca indera. 2. Diceritakan oleh banyak pendongeng. 3. Jumlah pendongeng sedemikian rupa sehingga menurut adat mereka tidak bisa berbohong. 4. Jumlah perawinya seimbang dari tobahot kelas atau tingkat pertama hingga tobahot berikutnya. Hadis mutawatir memberikan faedah ilmu doruri, yaitu perlu menerima secara utuh sesuatu yang diriwayatkan oleh seorang mutawatir karena mengandung keyakinan hot dengan kepastian yang mutlak bahwa Nabi Muhammad benar-benar melakukan sesuatu yang diriwayatkan oleh perawi hadis mutawatir. Dapat dikatakan menyelidiki kebenaran dan akhlak seorang perawi hadis mutawatir tidak perlu karena jumlah perawi sudah mencapai syarat yang menjamin tidak menerima kebohongan.
Berdasarkan pembagiannya, hadis mutawatir dibagi menjadi 3. 1. Mutawatir lafz adalah hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya. 2. Mutawatir maknawi ialah hadis mutawatir yang perawinya berbeda susunan kata hadisnya, namun terdapat penyesuaian atau persamaan makna. 3. Mutawatir amal merupakan sesuatu yang mudah diketahui kaitannya dengan agama dan bersifat mutawatir di kalangan umat Islam. Poin kedua, hadis ahad. Secara bahasa, ahad ialah bentuk jamak dari ahada, yang berarti satu. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Sementara ahad menurut istilah ialah hadis yang tidak dipenuhi syarat hadis mutawatir. Jadi hadis ahad ialah hadis yang tidak dikumpulkan syarat-syarat mutawatirnya, atau hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang tidak mencapai derajat mutawatir. Berdasarkan pembagiannya sendiri, hadis ahad terbagi menjadi 3. Yang pertama, hadis masyhur, yaitu diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dalam suatu tobakhotnya, namun belum mencapai derajat mutawatir. Yang kedua, hadis aziz. Disebut hadis aziz karena sedikitnya perawi. Yang ketiga, hadis gharib. Secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi dalam setiap tobakhoh sanadnya. Faidah dari hadis ahad adalah ilmu nadlari, ialah ilmu yang kebenarannya harus dibuktikan melalui penelitian. Berarti kebenaran hadis ahad bisa diperoleh berdasarkan dugaan kuat para ilmuwan atau peneliti, sehingga kebenarannya tidak mengambil manfaat dari ilmu yakin. Dalam agama, jika hadis ahad itu sahih atau hasan, maka wajib mengikuti petunjuk yang diturunkan darinya. Sebaliknya, jika dhaif, maka harus ditolak. Materi yang kelima yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Pertama, hadis sahih secara bahasa adalah hadis yang sehat, selamat, benar, sah, sempurna, dan tidak sakit. Secara istilah, menurut Subhi al-Soleh, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dobit, hingga bersambung kepada Rasulullah atau pada sanad terakhir berasal dari kalangan sahabat tanpa mengandung syad atau kejanggalan, ataupun illat atau cacat. Syarat-syarat ataupun kriteria dari hadis sahih yaitu ada 5. 1. Sanadnya bersambung. 2. Periwayat bersifat adil. 3. Periwayat hadis bersifat dobit. 4. Terhindar dari syad. 5. Terhindar dari illat. Lalu ada macam-macam hadis sahih. 1. Sahih lizatihi, ialah hadis sahih dengan sendirinya, yang berarti hadis sahih yang memiliki 5 syarat kriteria sebagaimana disebutkan sebelumnya. Lalu yang kedua, sahih li ghairihi, hadis yang kesohihannya dibantu dengan adanya keterangan lain. Hadis kategori ini mulanya memiliki kelemahan pada aspek kedobitan perawinya, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Bagi yang semula hanya sampai kepada derajat atau kategori hadis hasan li zatih, dengan ditemukannya keterangan lain yang bisa menguatkan kandungan matanya, hadis ini derajatnya naik setingkat lebih tinggi sehingga menjadi sahih li ghairihi. Poin kedua, hadis hasan. Awalnya hadis hanya terbagi 2, yaitu sahih dan dhaif. Tetapi mulai muncul istilah hasan untuk menengahi antara 2 tingkatan tersebut. Karenanya posisi hadis hasan berada di bawah kriteria sahih dan di atas kriteria dhaif. Hasan secara etimologi adalah sifat musabbahah yang berarti al-jamal, yaitu indah atau bagus. Secara terminologi, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi adil, kurang sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung illat, dan tidak syad. Hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Bedanya hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan rawinya tidak kuat hafalannya. Para ulama sendiri membagi hadis hasan menjadi 2. Yang pertama, hadis hasan li zatih, ialah hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5. Yang kedua, hadis hasan li ghairih, ialah hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur tak nyata keahliannya, bukan pelupa yang tak banyak salahnya, juga tidak tampak adanya sebab yang menjadikannya fasik dan matan hadisnya. Adapun perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan ialah hadis sahih bersambung sanadnya, perawi bersifat adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, tidak ada cacat dan tidak ada pula kejanggalan.
merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis hasan, sanadnya bersambung, periwayatnya adil, periwayatnya kurang dobit, terhindar dari syad, terhindar dari ilat, tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya, dan kurang kesempurnaan dalam hafalannya. Materi keenam yaitu tentang hadis do'if. Sebagai lawan dari kata sohih, kata do'if secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Secara terminologis, menurut pendapat An-Nawawi, hadis do'if ialah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sohih dan syarat-syarat hadis hasan. Adapun macam-macam hadis do'if yang disebabkan karena putusnya sanad, yaitu 1. Hadis mu'allaq, hadis yang periwayatnya di awal sanad atau disandari oleh penghimpun hadis gugur seorang secara berurut. 2. Hadis mursal, hadis yang terputus sanadnya di akhir setelah tabi'in. 3. Hadis mu'dal, hadis yang terputus sanadnya 2 rawi atau lebih secara berurutan. 4. Hadis munqati, hadis yang sanadnya tidak sambung dengan cara terputusnya sanad dimanapun posisinya. 5. Hadis mudallas atau tadlis, hadis yang aib perawinya disembunyikan. 6. Hadis mursal khafi, meriwayatkan hadis dari orang yang pernah ia temui atau sezaman, tetapi riwayat hadis tersebut tidak pernah ia dengar darinya. 7. Hadis mu'an'an dan hadis mu'annan, hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan kata dari si fulan. Adapun macam-macam hadis do'if yang disebabkan oleh cacatnya rawi, yaitu 1. Maudhu', yaitu hadis palsu, imitasi yang disandarkan kepada nabi dan perawi yang pendusta. 2. Hadis matru', hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dituduh berdusta. 3. Hadis munkar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak salah dan lupa. 4. Hadis mu'allal, yaitu hadis yang terdapat cacat yang signifikan yang dapat menghilangkan kesohihan hadis. 5. Hadis mudraj, hadis yang matan redaksi hadisnya dirubah atau disisipi lafaz lain. 6. Hadis maqlub, hadis yang sanad atau matannya diganti dari awal ke akhir atau sebaliknya. 7. Hadis majhul, hadis yang perawinya tidak diketahui namanya atau status keadaannya. 8. Hadis bid'ah, hadis yang diriwayatkan perawi yang aliran keyakinannya berseberangan dengan aliran ahlu sunnah wal jami'ah. Dalam pembagian hadis do'if sendiri, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama membaginya menjadi 81 macam, sebagian lain mengatakan hadis do'if itu ada 49 macam, sebagian yang lain lagi mengatakan ada 42 macam. Tetapi menurut Ibnu Hajar, semua pembagian tersebut tidak mengandung faedah penting, melainkan hanya menyulitkan. Dan semestinya tidak perlu pembagian sebanyak itu, karena tidak pernah disebutkan jumlah pembagian tersebut secara rinci dan tidak pula memberi nama tertentu satu persatu sebanyak pembagian yang dilakukannya. Sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.